Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Regiana Nur Jamilah. Saya dari kelompok 2 OLT 2021. Di sini saya akan memaparkan sebuah progres kelompok resensi film dengan judul Sherlock Holmes: A Study in Pink pada tahun 2010 dengan penulis Stephen Moffat, sutradara Paul Gauguin, produser Suvertu, dan pemeran ada Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Mars Gates, Louis Brealey, dan Rupert Graves. Namun, sebelum saya dan rekan saya memaparkannya, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu ada Karina, ada Use, ada Novi, ada Nengilah, ada Arneta, ada Tahani, ada Eka, ada Putri Nurbiati, ada Adila, ada Siti Maharani, ada Rido, ada Fauzia, dan ada Iqbal. Lalu, adapun yang dibahas di dalam video kali ini yaitu ada resensi film, identifikasi tokoh 1 dan 2, identifikasi masalah, dan ada juga identifikasi penyelesaian. Maka dari itu, yuk mari kita tonton. Resensi film Sherlock Holmes: A Study in Pink tahun 2010. Penulis oleh Stephen Moffat, sutradara Paul Gauguin, produser yaitu Suvertu. Pemerannya ada Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Mark Gatiss, Louis Brealey, dan Rupert Graves. A Study in Pink adalah season pertama serial film Sherlock Holmes. A Study in Pink adalah film yang diperankan oleh Benedict Cumberbatch sebagai Sherlock Holmes dalam film ini. Film ini menceritakan tentang penemuan Sherlock Holmes dan John Watson yang ketika itu John Watson baru saja pulang dari tugas kemiliterannya di Afghanistan dan sedang mencari rumah untuk tempat tinggalnya. Pada saat itu, ada seseorang yang menawarkan untuk tinggal bersama Sherlock Holmes, John Watson di Baker Street. Pada film ini, terjadi kasus pembunuhan oleh seseorang yang misterius. Dan di sini Sherlock Holmes bersama John Watson bekerja sama untuk mengungkap kasus ini karena pihak kepolisian London menyerahkan kasus ini kepada Sherlock Holmes. Pihak kepolisian London menyangka kasus ini karena bunuh diri, tetapi Sherlock membantahnya dan melakukan pencarian mengenai kasus pembunuhan berantai ini. Di antara 4 korban pembunuhan ini, ada salah satu korban yang menggunakan pakaian serba pink. Di dekat korban pakaian serba pink tersebut, ada tulisan cakaran Rachel di lantai kayu. Polisi London menduga bahwa tulisan Rachel memiliki arti kata balas dendam. Akan tetapi, Sherlock menduga bahwa tulisan tersebut merupakan putri dari korban. Namun, setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata kata Rachel itu adalah password yang bisa melacak pelaku pembunuhan tersebut. Singkat cerita, pelaku pembunuhan tersebut ternyata adalah seorang supir taksi yang kemudian menantang Sherlock Holmes untuk melakukan game kematian dengan cara memakan salah satu obat yang mengandung sianida. Untung saja pada saat itu John Watson datang dan menembak pelaku tersebut dari jendela gedung sebelah. Namun, sebelum supir itu menghembuskan nafasnya, supir taksi tersebut dipaksa untuk mengakui siapa orang yang telah menyuruhnya. Dan akhirnya dia mengakui bahwa dalang dari pembunuhan berantai di London yang salah satu korbannya adalah orang yang memakai pakaian serba pink tadi adalah Moriarty. Film Sherlock Holmes: A Study in Pink ini merupakan film yang sangat direkomendasikan karena di dalamnya terdapat pembelajaran untuk kita mengenai keberanian Sherlock Holmes untuk mengungkap sebuah kasus pembunuhan berantai di London. Hal tersebut menjadi salah satu contoh bentuk kepemimpinan dan bentuk kerjasama yang baik dari Sherlock Holmes dan John Watson. Dari film ini pun kita diajak untuk berpikir kritis. Dengan kasus yang dibuat sangat menarik karena dikemas dengan alur yang sulit untuk ditebak. Selanjutnya ada identifikasi tokoh. Yang pertama Sherlock Holmes. Dia mempunyai kepemimpinan menjadi seorang pemimpin yang hebat. Karena di tengah rumitnya sebuah kasus misterius, dia tetap berusaha tenang dan berpikir cermat untuk mengungkap misteri kasus pembunuhan yang terjadi. Sifatnya Sherlock Holmes adalah seorang detektif yang mempunyai pembawaan diri yang cool, jenius, dan antisosial.
Dia juga merupakan tokoh utama yang eksentrik, suka dengan misteri, tegas, cerdik, bersemangat, teliti, selalu berhati-hati, sombong, dan tidak suka dengan cara kerja polisi atau detektif lain. Sherlock Holmes memiliki kemampuan menilai latar belakang seseorang hanya dengan sekali melihat orang tersebut. Masalah yang dihadapi oleh Sherlock Holmes yaitu ia dihadapkan oleh situasi yang tidak biasa. Ia dihadapkan dengan kasus pembunuhan berantai yang masih menjadi misteri siapa dalang dari masalah tersebut. Cara penyelesaian Sherlock Holmes merupakan seorang yang jenius. Ia bisa mengetahui kondisi seseorang hanya dengan melihat orang tersebut. Ia dapat menyelesaikan masalah dengan tegas dan teliti seperti ia menangani kasus pembunuhan berantai tersebut. Hasilnya Sherlock Holmes dapat memecahkan kasus tersebut. Identifikasi tokoh 2, Dr. John Watson. Kepemimpinan John Watson. Dr. John Watson merupakan seseorang yang teguh pada pendiriannya dan tidak berjiwa materialis. Ia juga selalu yakin atas apa yang telah diputuskan. Sifat John Watson. Dr. John Watson adalah seorang dokter yang pensiun dini dari kemiliteran karena cedera yang dialaminya. Dia lihai dan cerdas meskipun dia gagal menandingi kemampuan deduktif Sherlock Holmes. Dia juga merupakan sahabat, orang kepercayaan, serta penulis biografi dari Sherlock Holmes. Masalah yang dihadapi John Watson. Masalah yang dihadapi oleh Dr. Watson hampir sama dengan yang dialami oleh Holmes. Ia menjadi rekan Holmes untuk memecahkan kasus tersebut. Namun, sebelum itu Dr. Watson memiliki masalah psikis karena trauma masa lalunya itu. Cara penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Dr. Watson yaitu dengan cara melewati masalah tersebut. Ia memiliki pembawaan yang tenang dan tidak terburu-buru dalam menghadapi sikap. Hasil dari penyelesaian, Dr. John Watson dapat menyembuhkan trauma masa lalunya dan juga dapat membantu Sherlock dalam memecahkan sebuah kasus. Identifikasi masalah. Dalam cerita film Sherlock Holmes, ini mengisahkan perjalanan Sherlock Holmes dan Dr. John Watson dalam mengungkapkan kasus pembunuhan berantai di London. Awalnya, Inspektur Lestrade, detektif kepolisian London, tidak bisa memecahkan kasus tersebut, hingga meminta Sherlock untuk mengungkapkannya. Sherlock bekerja sebagai detektif konsultan, pekerjaan yang ia ciptakan sendiri dan satu-satunya di dunia. Detektif konsultan adalah ketika polisi tidak mampu menangani sebuah kasus, maka akan menemui Sherlock untuk konsultasi atau memintanya memecahkan kasus tersebut. Namun, Sherlock hanya menerima kasus yang menurutnya sulit, aneh, atau unik. Semakin sulit dan aneh kasus yang dihadapi, makin senang Sherlock menanganinya. Di pembunuhan berantai tersebut, 4 korban telah mati karena bunuh diri. Dan 3 korban pertama bunuh diri tanpa meninggalkan pesan. Dan korban keempat, Jennifer Wilson, tewas di rumah kosong dan meninggalkan sebuah pesan di lantai kayu. Dengan kukunya, sebelum tewas, korban menuliskan kata "Rest". Meski tebakan awal Sherlock, salah satu korban tersebut mempunyai putri bernama Rachel. Tapi akhirnya tebakan itu benar mengenai Rachel adalah sesuatu yang berhubungan dengan si korban yang mengenakan pakaian serba pink saat kematian tersebut. Melakukan penelusuran benang merah dari mayat Jennifer Wilson, si wanita pink, akhirnya Sherlock dan Watson dapat memecahkan kasus tersebut. Saya, Tahani, akan memaparkan tentang penyelesaian masalah dan hasil pada identifikasi film Sherlock Holmes, A Study in Pink. Penyelesaian masalah dilakukan oleh Holmes yang menggunakan sandi race yang dituliskan oleh korban keempat di atas lantai sebelum ia meninggal. Holmes menganalisa koper pink milik korban
dan menjebak sang pembunuh dengan mengirimkan pesan kepada handphone korban yang berada di tangan pembunuh melalui handphone milik Watson. Lalu dicurigai target berada di dalam taksi, dan ternyata di dalamnya hanya ada seorang turis yang baru saja datang ke London. Lalu Holmes melacak supir taksi tersebut melalui handphone korban dengan email yang ada di koper pink milik korban, dan dengan sandi yang sama pula. Hasilnya, pelaku adalah benar seorang supir taksi yang memegang handphone korban. Tetapi ia tidak bergerak sendiri, melainkan ia diperintah oleh seseorang bernama Moriarty yang merupakan penggemar dari Sherlock Holmes. Baik, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya itu mohon maaf. Usikum wa hobsi bitafsibila billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.